Pemirsa, selepas menjerat 3 pimpinan PT Padi Indonesia Maju, Satgas Pangan menggelar rekonstruksi. Bertempat di kawasan pabrik Wilmar Group, Serang, Banten, Satgas Pangan mendapati temuan menir atau pecahan beras berlebih pada produksi beras PT PIM. Ya, halo pemirsa Nusantara TV, saat ini saya berada di daerah Serang, Banten, di mana ini merupakan tempat begitu ya, pabrik atau gudang dari PT Padi Indonesia Maju yang kemarin baru saja ditetapkan 3 tersangka dari pimpinan PT PIM itu sendiri. Adapun memang di lahan seluas sekitar 17 hektar ini menghasilkan begitu ya, perharinya sekitar 300 ton padi, di mana memang 300 ton padi ini diproduksi selama 20 jam melalui proses tahapan sebanyak 7 proses tahapan mesin. Di antaranya terdapat proses menggunakan derai pengering sebanyak 9 unit, yaitu selain itu juga ada husker sebanyak 8 unit untuk pemisahan gabah. Selain itu juga terdapat 6 unit white taker yang merupakan tempat pemutih dari gabah coklat menuju padi. Selain itu juga terdapat 4 unit color setter yang merupakan pemisah warna, serta adanya 6 unit pemisah, serta 6 unit mesin pengemas, serta lengkap dengan pengemas otomatis. Tadi disampaikan juga oleh Satgas Pangan di mana ini merupakan proses selama 20 jam dan masih ditemukan adanya menir. Menir ini merupakan biji kecil padi atau gabah yang memang selama proses ini terdapat menir ini terdapat di beberapa step yang hingga kini masih ditemukan. Adapun memang quality control sendiri tadi dicek begitu oleh Satgas Pangan, di mana juga ditemukan masih terdapat satu hanya orang bersertifikasi dari beberapa orang yang memang seharusnya melakukan quality control, di mana juga ditemukan quality control yang seharusnya selama 2 jam sekali ini, namun dilakukan oleh PT PIM ini tidak dilakukan selama 2 jam sekali, sehingga ini yang menemukan adanya beberapa menir yang masih ditemukan oleh Satgas Pangan pada proses rekonstruksi di pagi hingga siang hari ini. Hingga kini Satgas Pangan masih terus melakukan penyelidikan dari PT Padi Indonesia Maju atau PT PIM itu sendiri, di mana memang setelah rekonstruksi ini penyelidikan terus dilakukan untuk menemukan hasil temuan-temuan yang dimana memang produk beras dari PT PIM ini memang ditemukan tidak bermutu. Dari Serang, Banten, Emir Hamzah, Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan untuk Anda. Usai di Serang, Banten, pemirsa, bagaimana tindak lanjut Satgas Pangan Polri memberantas para pelaku oplos beras dan bagaimana kerjasama yang terjalin dengan Asosiasi Pengusaha Beras? Kita akan bahas bersama narasumber. Yang pertama ada Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Ali Muso. Kami juga sudah menghubungi tim Satgas Oplos Beras ini, tapi masih menunggu konfirmasi. Saya langsung sapa dulu Pak Sutarto, selamat sore. Selamat sore Mbak Nasiti. Baik, Pak Sutarto, langsung saja sebagai Ketua Umum Perpadi, Anda juga pengusaha beras, seberapa besar sebenarnya peran Anda di peran Anda di kontribusi Anda terhadap kasus oplos beras ini? Ya, kita tentunya melihat perkembangan terakhir ini selaku asosiasi ikut prihatin atas kejadian ini. Yang kedua, tentunya kami sebenarnya selaku organisasi selalu mengingatkan kepada seluruh anggota dan juga teman-teman penggilingan padi untuk selalu kita mentaati peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Baik, tapi sebagai ketua asosiasi, apakah Anda dilibatkan, Pak Sutarto? Nah, tentunya kalau sudah kasus seperti ini, itu pasti di antara pihak pengawasan dan juga langsung kepada mereka, kepada pelaku bisnis itu sendiri. Baik, terhadap jadi tidak ya. Baik, terhadap 212 merek temuan awal bahwa terindikasi merupakan beras yang dioplos, apakah Anda kenal secara personal produsen-produsen tersebut?
Ya, sebenarnya tidak semua tidak semua penggilingan padi itu aktif sebagai anggota Perpadi. Hmm. Ini supaya dimaklumi kita semua, karena di Indonesia itu ada 169.000 penggilingan padi, kemudian tidak semua ikut aktif sebagai penggilingan padi. Termasuk barangkali PT PIM ini pun juga belum anggotanya, belum sebagai anggota Perpadi. Ini yang supaya kita maklumi bersama. Baik, PT PIM, selain PT PIM ada PT FS, kemudian ada PT Togo SJ, apakah mereka tergabung di Perpadi, Pak? Kalau PT FS memang selama ini juga sudah anggota, dan sebenarnya kalau teman-teman anggota ini setiap saat kita melakukan pertemuan, dan setiap pertemuan kita selalu mengundang dari pemerintah. Apakah itu Satgas Pangan, apakah itu dari Kementerian Pertanian, apakah itu dari Kementerian Perdagangan, Kemenko Pangan, kemudian Badan Pangan Nasional, itu selalu kita mengundang pejabat-pejabat dari pemerintah ini untuk menyampaikan apa-apa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi oleh teman-teman penggilingan padi. Dan ini secara rutin kami lakukan. Bahkan 3 bulan sekali kami ketemu. Pak Sutarto, kalau secara rutin dilakukan, bagaimana mungkin PT FS ini tidak ada yang mengetahui bahwa mereka adalah pengoplos beras? Ada 3 merek produk mereka, ada Sentra Ramos Merah, ada Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen. Ini artinya untuk apa asosiasi dibentuk dengan kegiatan rutin 3 bulan sekali seperti yang Anda sebut? Ya, saya tidak ingin mencampuri karena ini masih dalam penyidikan ya. Masih dalam penyidikan, tentunya kita menunggu hasilnya seperti apa, karena memang selalu kami sampaikan bahwa kaitannya dengan apa yang disebut oplosan yang sekarang ini, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, karena begitu panjangnya mata rantai, kemudian bisa karena disengaja, atau juga karena tidak disengaja. Ini yang harusnya kita pahami bersama. Karena yang disebut dengan oplosan ini kan sebenarnya nampaknya salah satunya karena brokennya yang tidak sesuai dengan, kalau beras premium itu kan brokennya maksimum 15%, ternyata ini lebih dari 15% seperti itu. Baik. Jadi ini yang kami masih menunggu hasil dari penyidikan yang sebenarnya seperti apa. Baik, Anda sudah sekian tahun menjadi atau berada di Asosiasi Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia ini, Pak Sutarto. Apakah memang saat ini kasus beras oplosan ini baru terjadi kali ini atau baru ketahuan besar saat ini? Ya, makanya saya katakan kita ini kan ada arti dari diksi dari oplosan ini kan ada sebenarnya selama ini kalau oplosan yang baik juga ada, karena itu adalah kepentingan permintaan konsumen. Misalnya beras yang pulen dengan beras yang perah itu biasanya terjadi. Nah, sekarang persoalannya ini adalah ternyata menurut laporan sementara diketemukan beras yang brokennya lebih dari 15%. Pak Sutarto. Pak Sutarto. Baik, kami coba menghubungi kembali komunikasi dengan Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi atau Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Tadi terakhir Pak Sutarto mengatakan bahwa soal diksi atau terminologi beras oplosan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, tapi tidak dalam satu merek yang dijual eksis di supermarket bahkan. Kita akan kembali menghubungi Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi. Kita kembali usai jeda.